Bitcoin sempat menyentuh 80.000 dari puncaknya, yaitu sekitar 125 ribuan. Turun lebih dari 30% dan banyak orang mulai panik apakah ini pestanya sudah selesai apa belum. Gue yakin ini bukan video apakah Bitcoin sudah bear market pertama kalian ya, ini bukan video pertama kalian. Karena gue uploadnya juga cukup agak telat sebenarnya. Sekarang gue syuting di tanggal 1 Desember malah. Dan gue nggak akan bahas hal yang sama dengan apa yang orang lain bahas. Di video kali ini kita bakal fokus dengan apa nih yang masih bisa bikin cuan ketika amit-amit kita beneran ada di bear market tanpa perlu jago trading-trading, karena di crypto market, terutama di Web3, nyari uang itu nggak cuman dari trading-trading doang. Dan tentu aja gue juga akan kasih tahu posisi portfolio gue sekarang bentuknya seperti apa dan sentimen gue terhadap market itu seperti apa dan tesis gue tuh kayak gimana sekarang. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Nama gue Josh Kultom, follow gue di Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Atau kalau kalian mau masuk ke Discord gue, kalian juga bisa dapetin semua informasi yang kalian bakal denger di video ini dari bulan lalu, basically. Jadi video ini sebenarnya informasinya udah informasi lawas. Di Discord gue yang namanya Connect3, terutama di member VIP, udah gue tekanin berkali-kali jangan agresif sejak tanggal 16 Oktober. Dan jangan hold altcoins, gue udah ngomong di situ. Gue nggak bisa bikin video kayak gini terlalu sering karena nanti jadinya channel ini jadi channel 100% kripto gitu. Makanya gue nggak banyak sharing hal-hal seperti ini di sini dan gue banyaknya sharing di Discord Connect3 tersebut. Kalau kalian tertarik join, silahkan cek link di deskripsi yang ada di bawah. Gue bakal usahain untuk bikin video ini se-friendly mungkin untuk orang yang tidak paham di dunia kripto tapi mau belajar. Tapi gue tahu pasti nanti ada beberapa hal yang mungkin kedengarannya pusing. Nggak apa-apa, kalian coba dengar dulu aja. Saran gue juga kalian sambil belajar Web3, sekali lagi di Discord gue itu ada modulnya gratis ya, tinggal masuk aja. Dan kenapa harus belajar? Supaya informasi yang bisa jadi duit ya beneran bisa jadi duit buat kalian ketika kalian dapetin informasi-informasi tertentu di luar sana ya, bahkan bisa ngerubah hidup seseorang, termasuk hidup gue sendiri juga karena gue ngerti cara ngolah informasinya. Kalian juga perlu tahu pada saat ini gue sudah tidak se-bullish itu lagi di crypto market. Bullish itu artinya apa? Gue sudah tidak terlalu percaya bahwa ini kita akan euforia gila-gilaan lagi ke depannya di crypto market, at least untuk cycle kali ini ya. Bitcoin itu ada cycle halving yang terjadi kurang lebih 4 tahun sekali, dan menurut gue pribadi perbandingan antara resiko dan juga rewardnya untuk masuk sekarang itu sudah tidak semenarik 1 tahun yang lalu ya. Kalau kalian nggak ngerti halving itu apa atau Bitcoin itu apa, kalian bisa cek playlist gue sebelumnya yang ada di sini. Ini belajar Bitcoin dari nol ya, ini for free, kalian silakan belajar. Dan gue harus jujur-jujuran ke kalian ya, gue masuknya itu pas harga masih di angka 20 ribuan dolar sampai sambil gue cicil ke atas ya, pas harga mulai naik ke atas. Jadi kalau ditanya apakah cycle ini gue sudah profit gede, ya sudah sangat banyak. Bahkan kalau misalnya pun gue keluar di harga 80 ribu, gue masih dalam kondisi yang sangat profit di cycle kali ini. Bahkan sebenarnya target gue sudah ke-achieve lewat cukup jauh sebenarnya. Apakah Bitcoin masih bisa naik lagi sampai ke atas, ke all time high-nya lagi di angka 125 ribu ke atas? Ya, ada kemungkinannya for sure dalam waktu dekat, tapi apakah ada kemungkinan dia turun lebih rendah daripada harga sekarang? Yes, ada juga kemungkinannya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi menurut gue adanya potensi penurunan tersebut dan reward yang bisa kita dapatkan itu tuh sudah tidak seseksi tahun lalu. Tapi ya, kalian perlu tahu gue tidak menjual Bitcoin gue ya. Loh, jadi gimana Jos? Lu nggak take profit sama sekali gitu? Untuk Bitcoin, enggak. Gue tidak take profit sama sekali. Gue cuman cicil beli terus-terusan, dan semakin murah harga Bitcoin ke depannya, misalnya let's say bahkan sampai 50 ribu gitu, ya gue akan semakin agresif untuk membeli. Yang gue sudah take profit dan gue hindarin untuk beli sekarang adalah altcoins ya, koin-koin lain di luar daripada Bitcoin. Bahkan Ethereum gue nggak berani sentuh. Gue sudah tidak punya altcoins apapun. Ya well, sebenarnya masih ada ya, Hyperliquid gue masih punya, tapi itu porsinya udah dibuang cukup banyak dan gue profit udah lumayan banget dari sana. Jadi gue cuma pegang kayak ukuran kecil banget untuk Hyperliquid doang gitu ya. Lu nggak coba untuk menjual Bitcoinmu terus nanti beli lagi di harga lebih rendah, Josh? Enggak, karena gue nggak mau untuk mencoba menerka-nerka atau timing the market ya. Gue bisa aja salah dan Bitcoin tiba-tiba malah terbang dari posisi harga sekarang malah ke all time high-nya, dan gue malah kena sideline. Gue malah nggak dapat gain-nya sama sekali. Gue nggak heran ya dalam posisi sekarang banyak orang yang panik karena yang mereka pegang itu bukan Bitcoin tapi koin-koin altcoins yang posisinya itu dalam portofolio mereka cukup besar. Kayak misalnya kalian holdingnya Ethereum atau Cardano atau Sui, Solana, Tau dan lain-lainnya ya. Nggak berani cut loss karena takut nanti setelah cut loss dia tiba-tiba terbang, dan
kalian tidak punya porsi Bitcoin yang besar di portfolio kalian. Kalian kira karena, wah ya ini karena uang gue masih kecil, ya udah gue all in di altcoin saja. Which is itu menurut gue adalah kesalahan yang sangat-sangat besar. Di channel ini bahkan gue selalu ngomong berkali-kali, gue tidak rekomen beli koin apapun selain Bitcoin. Ya, kalian coba track back video-video gue yang lama. Itu jarang sekali gue mention altcoin. Kalaupun ada, itu cuman Hyperliquid deh kayaknya. Yang holding jangka panjang itu cuman Bitcoin. Ya, Hyperliquid bahkan akan dibuang cepat atau lambat. Tapi gue juga paham ya, yang namanya manusia pasti penasaran ngelirik kiri kanan karena gainnya atau kenaikannya itu jauh lebih tinggi daripada Bitcoin juga sebenarnya. Tapi kalau dia turun ya turunnya lebih gila juga gitu. Jadi apa nih yang gue lakukan sekarang ya? Yang pertama ya, gue ingat kembali kepada fundamental Bitcoin ya. Gue mengingatkan diri gue kembali. Gue yakin harusnya kalau kalian sudah belajar dan kerjain PR kalian untuk pelajarin apa itu Bitcoin secara sejatinya, kalau kalian bener-bener paham apa itu aset Bitcoin harusnya turun sampai ke 50% pun, itu harusnya kalian masih bisa tidur dan malah happy bisa beli di harga lebih murah. So yang gue lakukan pertama kali adalah tetap cicil Bitcoin di spot market. Nggak pakai utang, nggak pakai leverage. Yang kedua, ini terserah kalian mau lakuin atau enggak, cuman gue pribadi ngelakuin ya. Yaitu gue memasukkan sebagian Bitcoin gue ke dalam aplikasi Web3 yang bisa hasilin gue duit lagi dalam bentuk airdrop. Gue rasa agak sayang luar biasa ketika Bitcoin gue itu cuman diam doang dan nggak ngasilin apapun gitu. Kayak gue beli aset emas gitu misalnya, tapi emasnya cuman diam aja, nggak kerja gitu. Aplikasi Web3-nya apaan Josh? Ya contohnya sekarang gue cuman fokus di satu aplikasi doang atau satu protokol doang. Namanya adalah Felix Protocol. Ini gue nggak disponsorin guys ya, ini beneran yang gue lakuin. Dan di Discord gue juga udah ngomong berkali-kali mengenai protokol ini. Ini adalah protokol borrowing and lending ya. Bagi yang nggak paham, intinya ya ini adalah kalau gue taruh Bitcoin gue dan USDT gue ke sini atau stable coins gue, endingnya nanti gue akan dapatin koin gratis dan hopefully bisa dapat jackpot airdrop dari sana. Ya berapa dapatnya emang jackpotnya, bisa beberapa ribu dolar bahkan sampai beberapa puluh ribu dolar tergantung seberapa agresif lu ngelakuin ini di Felix Protocol. Nah, kenapa gue taruhnya di Felix Protocol? Karena prospeknya bagus menurut gue, dan protokol ini juga direkomendasi sama banyak sekali whales atau para smart money yang gue kenal. Gue networking cukup banyak ke banyak orang, dan Felix Protocol jadi salah satu number one pick dari banyak orang. So, menurut gue apabila ada airdrop ke depannya yang mungkin saja bisa jackpot, Felix Protocol menurut gue adalah salah satu potensi yang cukup besar kalau kita garap serius. Toh gratis juga gitu kan. Gue cuman taruh duit di dalam dan ya udah dia diam doang dan gue dapetin poin dan hopefully dapat airdrop dari sana. Kalau kalian tertarik pakai Felix Protocol ya linknya di deskripsi di bawah. Di situ memang ada link referral. Jadi kalau kalian ngerasa berterima kasih sama gue dapetin info ini ya silakan aja pakai link yang ada di bawah. Cuman gue kasih warning ya, tetap ada potensi protokolnya itu kena hack dan dana kalian bisa hilang. Walaupun menurut gue pribadi kecil kemungkinannya bisa terjadi. Dan gue dapat alpha juga mengenai Felix Protocol ini dari orang yang gue percaya, bahwa katanya airdropnya itu mungkin saja turun di Q2 2026. Jadi masih cukup lama, masih sekitar beberapa bulan lagi, dan menurut gue ini jendela waktunya cukup besar untuk orang-orang yang baru masuk bisa nge-push cukup tinggi untuk kejar poin. Kalau kalian bingung ya sama konsep ini, kenapa tiba-tiba gue masukin ke Felix Protocol gue bisa dapat duit segala macamnya, ini yang kita sebut sebagai airdrop di dunia Web3 ya, yaitu kita mengerjakan sesuatu dan nantinya akan dikasih hadiah berupa duit atau berupa koin baru gitu. Duitnya ini juga nggak main-main ya. Dari airdrop itu tuh orang bisa ngerubah hidup. Banyak sekali teman-teman gue yang ngerubah hidupnya hanya dari airdrop. Ya, mulai dari cuman beberapa ratus dolar sampai bahkan miliaran rupiah itu juga banyak yang ngelakuin atau dapat airdrop seperti itu. Mungkin salah satu orang Indonesia yang terkenal yang ngubah hidupnya dari airdrop adalah teman gue sendiri juga, yaitu Yunepto. Ya, mungkin kalian pernah dengar namanya. Dia yang tadinya kerja ya, sales kartu kredit bisa sampai dapat 5 miliar dari airdrop di cycle Bitcoin kali ini. Ya, linknya gue taruh di bawah kalau kalian mau dengar channel YouTube-nya dia. Ya, gue cuma minta tolong aja kalau kalian nonton video dia, bilang aja kalian tahu videonya dari Josh Gultom. Biar dia tahu kalau gue yang shout out ke kalian. Yang ketiga yang gue lakuin ya, tetap bekerja seperti biasa. Bikin konten YouTube kayak gini, edukasi ke orang, dan make money dari kerja seperti biasa. Ya, terima endorsement, sponsorship, dan juga lain-lainnya. Intinya dapetin cash flow seperti orang normal, dan uang yang gue pakai
untuk kehidupan sehari-hari ya datangnya dari sini, bukan dari investment. Investment tuh sama sekali nggak gue sentuh. Untuk sisa uangnya di akhir bulan nanti ya gue akan gunakan untuk invest di financial market, seperti misalnya cicil Bitcoin atau untuk ditradingkan di jangka pendek ya, misalnya kayak di berbagai macam jenis aset, misalnya kayak kripto, saham US, atau bahkan saham Indonesia gitu, atau tempat-tempat lainnya. Kebetulan karena gue sudah kenal banyak orang, gue networking kemana-kemana, kadang-kadang ya bisikan-bisikan alpha itu sering masuk ke telinga gue dan gue manfaatin itu untuk trading juga. So, networking skill is very very important kalau kalian mau making money di financial market menurut gue pribadi. Jadi kalian kalau ada acara-acara, datang aja guys, ajak ngobrol orang-orang dan saling tukar value ketika kalian ngobrol sama orang. Jangan cuma minta-minta doang, tapi kalian juga kasih value kalian ke mereka gitu. Jangan gara-gara ya amit-amit bear market gitu, kalian malah menyerah di sini ya. Menurut gue ini adalah permainan yang sangat panjang, bertahun-tahun mainnya. Justru pada saat seram-seram seperti inilah waktunya untuk belajar lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Dan sekali lagi kalau kalian tertarik untuk belajar, cek Discord gue atau cek link di deskripsi di bawah ya, Connect3, kalian silahkan belajar dari sana. Oke, kita masuk ke segmen sekarang mengenai pandangan gue di kondisi market seperti sekarang. Sekali lagi ya, karena gue suka networking, gue datang ke banyak acara dengan para smart money, gue suka nanya mereka tentang pandangan mereka mengenai market, dan informasi tersebut tuh gue kumpulkan untuk membentuk suatu bias. Gue nggak mungkin mention nama mereka satu-satu, harusnya kalian kenal orang-orangnya, ya orang-orang basically top yang ada di Indonesia. Harusnya orang-orang community member di Discord gue udah bisa tebak-tebak kak, kira-kira orangnya siapa-siapa aja yang gue ajak ngobrol. Sekarang ya di tanggal 1 Desember ya, itu bias gue atau posisi mereka yang sudah gue kumpulkan, kan mereka banyak ya, gue kumpulkan bias mereka. Sekarang itu tuh posisinya agak bercampur. Kalau kita ngomong secara bias ya, ini tuh sekarang kondisinya beda banget sama tahun lalu. Ya, dimana kalau gua ngobrol sama siapapun, semuanya bilang bullish ya, Bitcoin akan ke all time high. Sekarang sentimennya itu mulai bercampur. Ada yang bilang masih bullish sampai tahun depan, ada juga yang sudah bilang bearish, ini sudah bear market. Dan ada juga yang masih uncertainty, masih ragu-ragu, tapi sudah potong atau trimming banyak sekali posisi portfolio mereka untuk mengurangi resiko. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di cycle kali ini. Ya, dan gue mengambil kesimpulan bahwa orang-orang smart money ini udah ada yang jualan dan actually taking profits. Menurut gue pribadi, gak ada salahnya gue mengurangi posisi gue di crypto market dan mungkin saja pindah ke market yang lain untuk making money. Tapi kita jangan cuma lihat dari bias mereka-mereka doang dong Josh. Gimana nih secara makro, apakah memang ada potensi untuk naik gitu? Yes, ada. Besar kemungkinan ya di bulan Desember ini akan ada liquidity injection yang bisa memperbanyak jumlah uang yang ada di ekosistem financial US. Dan itu akan ngaruh harusnya ke Bitcoin. Global liquidity itu diperkirakan akan naik dan normalnya ini akan berbanding lurus dengan harga Bitcoin. Dan apakah global liquidity ini ngaruh ke financial market US? Yes, for sure. Lihat aja S&P 500 ya, cetak rekor all time high demi all time high di tahun ini. Tapi somehow liquidity-nya itu nggak masuk ke Bitcoin, anehnya. Jadi, apakah walaupun nantinya akan ada liquidity injection, Bitcoin masih bisa naik? At this point, secara jangka pendek, gue punya mixed feelings jadinya. Ya, tapi sekali lagi, menurut gue, risk to reward ratio-nya udah nggak seseksi tahun lalu. Ditambah dari para sentimen smart money yang tadi gue ikutin, itu sudah tidak sebullish itu lagi. Walaupun mereka tahu itu ada liquidity injection, mereka jauh lebih pintar daripada gue lah kalau gue ngomong. Apakah ada katalis lain Josh, selain di bulan Desember ini, yang positif? Ada. Di bulan Mei nanti di tahun 2026, kemungkinan besar Jerome Powell alias ketua The Fed ya yang sekarang itu akan digantikan sama orang lain yang kemungkinan sangat besar juga orang tersebut adalah orang yang pro dengan Donald Trump. Donald Trump sendiri sudah berantem berkali-kali sama Jerome Powell ya, udah sampai disentil, diancam, di macam-macam didatengin gitu, diajak ngobrol supaya buruan potong suku bunga biar ada likuiditas injection yang baru gitu. Tapi Jerome selalu kekeh dan nunda-nunda. Enggak, gue gak mau potong suku bunga. Nanti gitu. Kalau potong pun dikit-dikit gitu. Dengan nantinya Jerome Powell akan digantikan sama orang baru, make sense, masuk akal kalau gue bilang masih ada kemungkinan loh ya,
Pemotongan suku bunga itu masih bisa terjadi di tahun depan bahkan sampai ke Q2, sampai bulan Mei atau bahkan beberapa bulan ke depannya. Tapi sekali lagi, ini bukan financial advice ya guys ya. Gue pribadi masih percaya sama fundamental Bitcoin dan ini udah bukan cycle pertama gue, ini cycle kedua gue. Jadi ini akan jadi long game buat gue. Bitcoin ke $1 juta menurut gue itu cepat atau lambat akan terjadi. Cuman dalam perjalanannya kita akan ada turun segala macam ya, kita nggak tahu seperti apa kondisinya. Gue masih cicil beli Bitcoin for sure. Dan gue masih ada di crypto market, terutama di dunia Web3-nya. Gue juga dapat info dari teman-teman Web3 kalau malah pas bear market seperti inilah, kalau amit-amit ya di bear market ya, malah banyak project-project yang mencari karyawan. So bagi teman-teman yang mungkin lagi cari kerja dan tertarik masuk ke dunia Web3, kalian mungkin dari sekarang sudah mulai belajar coding atau bahkan belajar dunia Web3-nya kalau kalian nggak mau masuk ke dunia coding. Jadi kayak di dunia Web3 itu nggak semuanya cuma coding ya guys ya. Itu kan juga perusahaan ya. Ada pekerjaan-pekerjaan Web2-nya itu juga ada. Ya, yang penting kalian ngerti produknya, kalian ngerti ekosistem di dunia Web3 itu seperti apa. Marketing, sales itu masih exist ya. Community management itu masih exist di dunia Web3. Dan itu tuh kalian nggak butuh skill coding sama sekali. Jadi bagi kalian yang mungkin tertarik untuk masuk atau tap in di dunia Web3, mulai dari sekarang untuk belajar. Sekali lagi, cek Connect3 di link di deskripsi di bawah. So, jangan menyerah guys ya. Kalaupun benar ini amit-amit bear market ya, cari duit di ekosistem kripto tuh masih banyak sekali kungfunya. Gue juga bakal buatin gimana gue masih bisa making money di crypto market dengan cara trading tentunya ya, dengan menggunakan bot, dengan menggunakan AI dan juga lain-lainnya ya. Ditunggu aja dan stay up to date di Discord gue ya, masuk linknya di bawah karena gue kadang suka live di sana dan infonya selalu paling duluan tuh pasti di sana. Itu aja guys, see you guys in the next video, atau kalian bisa nonton video ini, atau kalau kalian mau cari hiburan ya kalian bisa cek video ini, playlist ini. Ini adalah playlist yang isinya ngomongnya lebih ngalor ngidul, dan nanti juga kedepannya akan ada pengumuman baru di mana gue bikin channel yang khusus ngomongin hal-hal kayak gini. So, see you guys in the next video, bye bye.